Bapak tapi terus ya. Belum. Tunggu yang nonton dulu, Pak. Nonton nggak ya hari hari jam sakit. Ini kayaknya ini nonton jam 10 orang. kelihatan. Baru kayak muter, bapak ikut muter, ya baru itu bengkelnya. Ya. Mulai. Ya. Oke. Halo, selamat siang sahabat museum. Kali ini Museum Gedung Sate ya akan menampilkan atau menginformasikan program Tata Lepa. Tata Lepa berasal dari kata menyampaikan informasi dari satu ke satu yang lainnya lagi. Jadi Sundama nepakeun informasi kurang halnya seperti itu ya. Baik, saat ini saya Pepen Supendi ya sebagai edukator di Museum Gedung Sate. Kesempatan kali ini saya ada di Gedung Pakuan ya, Gedung Pakuan di mana ini merupakan tempat yang sangat bersejarah sekali ya. Tepatnya saat ini saya ada di Jalan Otista Oto Iskandar Dinata 1 atau dulu ini adalah tepatnya sebagai Jalan Residen Way ya, Residen Way. Nah, Gedung Pakuan saat ini dipakai sebagai rumah dinasnya Bapak Gubernur Jawa Barat. Saat ini adalah Bapak Ridwan Kamil dan saat ini juga saya mendapat kesempatan untuk live IG bersama di sini. Baik, kita simak Let's Find It Out ya, program Tata Lepa dengan tema Gedung Pakuan. Oke. Gedung Pakuan ya saat ini pada saat zaman kolonial pun ya atau kita lihat sebagian halamannya kamar, kita lihat sebagian halamannya di mana ini merupakan ciri khas dari langgam arsitektur Gedung Pakuan, yaitu adalah Empire atau Indies Empire Style. Di sini adalah yang mengusung konsep taman yang luas, sifatnya monumental ya. Kemudian juga tata letak atau denah yang sangat simetris. Nah, seperti sahabat lihat, saya berjalan-jalan nih di halaman depan terasnya Gedung Pakuan saat ini ya. Kita lihat saja, jadi gedung ini dibangun tepatnya tahun 1864 ya sampai 1867. Itu merupakan perintah dari sebelumnya adalah C.F. Fahud atau Charles Ferdinand Fahud pada saat itu yang residennya ada di Cianjur. Kemudian baru terrealisasi yaitu pada tahun 1864 pada saat Gubernur Jenderal Van der Moer. Baik, kita lihat ke sini. Di sini saya menemukan monumen yang bertuliskan pembangunan Gedung Pakuan. Cuman mohon maaf sahabat museum, kita belum begitu jelas karena ada sedikit tertutup ya, sedikit tertutup. Nah, Gedung Pakuan ini ya, di sini ada tulisan yang menginformasikan di sini dibangun tahun 1864, selesai 1867, di mana arsiteknya adalah insinyur kepala dari Departemen van Beheerlijking Openbaar Werken, yaitu pada saat ini adalah DPU ya, Dinas Pekerjaan Umum saat ini ya. Dan satu hal yang menarik dari gedung-gedung ini sangat bersejarah sekali. Dan kenapa saat ini saya mengambil tema di mana Gedung Pakuan, tepatnya bulan April ini sangat kental sekali dengan peringatan Konferensi Asia Afrika yang saat ini akan dilaksanakan pada bulan April, tepatnya tanggal 18 ya, 18 April
dan usianya genap pada saat ini yaitu 66 tahun ya. Nah, ini gedung Asia Afrika ini sangat kental sekali dan punya peranan di mana sangat bersejarah halnya. Dan ini teman-teman, saya sudah masuk ke area terasnya gedung Pakuan seperti kita lihat ya di sini, kontekstil dari ornamen. Nah, ini ada tiang ini yang monumental, ini sangat ciri khas dari Yunani. Nah, kemudian pada saat ini saya ingin sekali memperlihatkan kepada sahabat museum mengenai sejarah apa yang sudah pernah pada tahun 1955 Konferensi Asia Afrika ya. Tamu-tamu negara di sini sudah banyak sekali ya yang berkunjung di sini. Mari kita sedikit masuk ya. Dan kebetulan saya sudah ditemani dengan Bapak staf dari gubernuran di sini, yaitu Pak Pepen ada salam-salam juga Pak. Oke. Dari Farlimo katanya, halo Pak Pepen, semangat. Semangat, terima kasih. Ya baik. Nah, ini sahabat museum, saya sangat gembira sekali dapat kesempatan bisa langsung live di sini. Jadi ini merupakan salah satu gedung yang sangat bersejarah sekali ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke sini dan kebetulan saya sudah diantar dengan Bapak Haji Udu selaku staf di gubernur di sini, Pak Haji ya. Selamat siang Pak. Perlu diketahui juga, nah ini saat ini saya sudah ya Pak ya, sudah masuk di area ruang rapat ya Pak, atau ruang tamu dulu ya Pak ya mungkin. Nah, setahu saya informasi yang dapat dilaksanakan di sini ini adalah ruang yang dulu dipakai sebagai ruang perjanjian dua negara, yaitu dua negara, yaitu RRI dan RRT ya. RRT adalah Republik Tiongkok ya. Dalam hal ini RRI diwakili oleh Sunario, kemudian RRT oleh Zone Online untuk menandatangani komunike bersama di sini. Nah, ini sahabat museum seperti saya sedang ada di sini juga ya. Kemudian, oh iya Pak, kalau misalkan ruangannya Pak Gubernur saat ini ada di sebelah sana ya Pak, dan ini katanya dulu ini merupakan informasi dari kamarnya Bapak RI1 ya, RI1 pada saat itu ya, Pak zaman Soekarno. Begitupun waktu halnya seperti kunjungan-kunjungan yang lain ya Pak ya. Nah ini sahabat museum, jadi ruangan ini sangat sekali bersentuhan dengan sejarah-sejarah pada saat itu ya. Dan untuk saya tekankan juga, maksud saya informasikan juga, jangan lupa untuk follow IG-nya museum ya, IG-nya museum sahabat-sahabat, di mana @museum gedung sate ya, untuk ikut ini. Dan jika sahabat museum ada yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom di bawah ini. Ini ada yang ini Pak, ada yang ngechat Pak dari Dewang dan gedung apa? Ya, siapa tadi Dewangga ya, ya. Dewangga ya. Terima kasih Dewangga. Mudah-mudahan kita dalam kondisi pandemi saat ini diberi kesehatan, juga pandemi cepat berlalu ya, sehingga kita bisa berkunjung kembali ke Museum Gedung Sate ya, bisa mencari atau belajar mengenai sejarah dari Gedung Sate itu sendiri. Namun kali ini sesi yang berbeda. Saya atau kami khususnya ya menginformasikan mengenai sejarah dari Gedung Pakuan ya, Gedung Pakuan. Jadi dan ini tuh begitu banyak
selain dari kepala negara pada saat itu pun ya, di sini pernah kedatangin juga ini ya Pak, namanya selebriti ya, selebriti. Kalau sekarang tuh mungkin artis ya Pak ya, artisnya Pak zaman dulu kesini yaitu diantaranya ada Charlie Chaplin Pak, atasnya dia. Kemudian juga ada Mary Pickford ya. Beliau adalah salah satu artis Kanada yang mendapat piala Oscar ya, yang sempat berkunjung ke sini bersama Charlie Chaplin ya ke situ. Begitupun di halaman tadi teras depan itu pernah dipetik atau dinyanyikan oleh gitaris dunia klasik ya, Andreas Segovia ya, pernah datang ke sini pada saat itu. Nah, setelah kejadian atau perpindahan dari residen dari jadi yang memicu untuk perpindahan residenan dari Cianjur ke sini adalah salah satunya pada saat kota Cianjur ya, kota Cianjur gunung gedenya meletus yang memporak-porandakan kota Cianjur sehingga presidennya dipindahkan ke sini. Nah, saat ini juga dipakai oleh atau tepatnya rumah dinas Bapak Gubernur ya Pak ya, Gubernur Jawa Barat. Kemudian dari awal sampai ke sini diantaranya, diantaranya di sini adalah mulai dari Mas Sutarjo yaitu Gubernur pertama ya. Datuk Jamin Sewaka, Pak Gubernur Haji Sanusi, Pak Ipik ya, kemudian Haji Masudi, di sini juga ada Pak Haji Angkunaipi, mungkin di sini cukup lama juga menempati kurang lebih sekitar 2 periode ya. Kemudian Pak Yogi Mehmet ya Pak ya. Pak Yogi Mehmet, kemudian Nuriana, kemudian Pak Dani, Pak Ahmad Herawan, dan saat ini Bapak Ridwan Kamil ya, Pak Haji Ridwan Kamil. Baik, sahabat museum, ini saya jujur aja ini sangat senang sekali ya teman-teman kita bisa berkesempatan berkunjung ke sini, karena ini merupakan tempat yang sangat bersejarah. Karena saya tertarik sekali karena bertepatan juga pada bulan April yang mungkin tadi saya sudah diutarakan di awal, di mana tanggal 18 tepatnya tahun 2021 mengingat konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan ini. Dan perlu diketahui berarti kalau ini 1867 selesai, ini tuh berarti sekarang usia di 157 ya Pak ya. 157 gedung usia gedung Pakuan saat ini ya. Nah, ini juga di atasnya begitupun ornamen-ornamen serta hiasan-hiasan lampu. Oke. Sahabat museum, nah kali ini mungkin atau gimana, ada suatu pertanyaan yang masuk? Ada okay. Bapak, ada pertanyaan masuk dari Dezaki_AP. Kak, kalau barang-barangnya ada yang masih asli dari zaman Belanda nggak? Oke. Dari zaman Belanda, tempat tidur ya. Oke. Saya ditemani dengan Bapak Haji Udu. Katanya di sini ada tempat tidur, tapi mohon maaf ruangannya sangat terbatas untuk informasi bisa dipublish ya saat ini ya Pak ya, karena memang ruangan ini sangat begitu agak privasi ya Pak ya, privasi. Jadi peninggalan sifatnya sejarah dari zaman Belanda saat itu ada beberapa yang masih ada di sini ya Pak ya, masih di sini. Di antaranya mungkin tadi yang piano itu ya Pak, piano atau halnya seperti itu. Oke, baik, mungkin pertanyaan jawabannya seperti itu Kak Iqbal ya. Ada satu lagi Bapak. Baik. Ada yang masuk. Ini dari TriDNNRN_. Katanya pernah jadi tempat resepsi kenegaraan konferensi Asia Afrika 1955. Di sebelah mana atau ruangan mana? Resepsi ya. Baik. Saat ini mungkin pada saat konferensi Afrika, Bapak saya boleh akses? Boleh ya? Baik, saya akan jawab pertanyaan sambil lihat aja.
karena memang konteksnya pada saat konferensi Asia Afrika ini dibikin perjanjian atau rapat kerjasama yang akan diselenggarakan pada tahun 1955 tepatnya, yaitu pada konferensi Asia Afrika. Nah, saya dapat kesempatan di mana teman-teman museum bisa melihat bagian atau ruangan yang bisa atau dijadikan ini adalah tempat pada saat konferensi Asia Afrika, ya. Jadi di sini beberapa tamu atau tamu negara juga berkesempatan ke sini. Jadi ruangan ini pun sangat mempunyai nilai sejarah yang sangat kental keterkaitan dengan konferensi Asia Afrika. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Ada, Pak. Oke, sudah? Ya. Mau nanti. Baik, kali ini saya balik lagi ke ruangan tamu ya, ruangan tamu. Jadi ini ada, mohon maaf ini tempatnya sangat privasi ya teman-teman atau sahabat museum. Mungkin Iqbal kita agak maju ke sini terus kemudian sambil menjawab pertanyaan yang ada yang sudah muncul. Bapak ini juga tadi kata Zaki Cenawah bagus banget, udah dijawab tadi Pak. Oke, siap. Di antaranya jadi pada saat konferensi Asia Afrika di sini ini dihadiri adalah Perdana Menteri Birma, kemudian Sri Lanka, Pakistan ya, jadi John Hinton. Tak lupa pula di sini ada dari ini Jawaharlal Nehru ya. Jadi sempat pada pidatonya pun beliau mengatakan bahwasannya Bandung ini adalah ibu kota dari Asia Afrika. Kemudian Amar mungkin kita bisa ke sini Pak sedikit. Nah saat ini Gedung Pakuan, mungkin ada yang bertanya kira-kira siapa sih yang membangun ya? Ya. Ada juga Pak ini berkaitan dengan itu juga Pak, dari Berlian T Intan 27. Iya. Kenapa dinamakan Gedung Pakuan? Oke, Pak? satu lagi ada lagi mungkin? Udah itu aja Pak. Itu aja. Oke. Gedung Pakuan itu kalau Sunda itu Gedung Pakuan ya, Gedung Pakuan atau Gedung Pakuan. Nah, saat itu kata-kata tersebut berasal dari kata kerajaan Sunda ya, yaitu Kerajaan Pakuan ya, Kerajaan Pakuan. Asal mulanya seperti itu. Jadi diambil dari nama kerajaan yang ada di saat dalam kerajaan Sunda saat itu ya. Nah, Gedung Pakuan ini sangat monumental ya teman. Kemudian juga tenaga kerjanya ini melibatkan begitu banyak, terutama mungkin dari daerah sini yaitu daerah Balubur ya, dari daerah Balubur. Kemudian juga dari yang Wastu Kencana atau saat itu ya Mangga ya Pak ya, buah mangga ya. Mangga itu yang sekarang jadi rumah dinasnya Bapak Kodam 3 Siliwangi saat itu. Dan untuk jasa-jasa mereka yang sudah membangun Gedung Pakuan ini ya, Gedung Pakuan ini sehingga oleh kerajaan pada saat gubernuran itu dibebaskan untuk membayar pajak ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Kak Iqbal? Sejauh ini baru itu Pak. Oke, siap. Saya akan bercerita lagi sedikit mengenai Gedung Pakuan. Ini di belakang berapa meter? Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Terus aja dulu.
Saat ini sudah masuk pertanyaan ya mengenai seputar gedung Pakuan. Katanya dari tadi ada ya dari netizen yang katakan berapa katanya luas gedung Pakuan ya. saat ini ya. Begitupun informasi halnya seperti itu. Ini saya mendapat informasi kurang lebih sekitar 2 hektar. Kemudian ada di luar ini ya. Di luar ini yang menanyakan tentang gedung sate, tapi nggak apa-apa kita saat ini bisa jawab juga di mana arti tiang gedung sate ya. Tiang gedung sate itu mungkin lebih tepatnya adalah ornamen yang menyerupai tusuk sate ya, bukan tiang tapi ornamen yang menyerupai tusuk sate di mana fungsi utamanya adalah sebagai penangkal petir, namun di situ merupakan salah satu simbol dari biaya pada saat itu pembangunan gedung sate yang mencapai 6 juta gulden, di mana mungkin sahabat museum juga mungkin nanti kalau misalkan main ke gedung sate bisa melihat di atasnya ada 6 buah buletan ya yang menghiasi di atas atap ya, rooftopnya gedung sate. Kurang lebih seperti itu ya Kak Iqbal ya. Ya. Oke. Ini juga ada yang nanya Pak, lantainya asli dari zaman Belanda nggak Pak? Yang gedung ini ya? Di sini gedung ini. Oke. Baik, secara material jadi gedung ini sangat kokoh sampai sekarang karena memang bangunan ini adalah bangunan dari zaman Belanda, di mana tadi saya juga sempat menanyakan di bawah informasi-informasi dari material yang ada. Nah, material yang ada saat ini adalah lantai. Lantainya ini sudah direnovasi ya pada saat tahun 1980 ya. 1890 dan 1992 yaitu penggunaan lantai marmer seperti ini. Nah, teman sahabat museum, ini saya berada di terasnya ini dan ini adalah ruangan Ibu Antalia dari Bapak Gubernur. Kemudian ini ruangan ruang kerjanya Pak Gubernur ya. Ruangan pekerjaannya Pak Gubernur. Nah ini nih. Ya, jadi di sini di teras dekat sini. Jadi sangat nuansanya sangat kental sekali dengan nuansa langgam timur ya. Jadi sangat ini dan perlu diketahui. Jadi gaya arsitektur Indies Empire, Steel Empire ini adalah salah satu yang digemari oleh Herman Willem Daendels. Nah, salah satu ciri dari hal-hal yang atau bangunan langgar timur ini di mana ada tiang-tiang ini yang tadi saya juga sempat ke sini. Mungkin tadi sahabat museum yang belum sempat bergabung ya. Nah, ini ada tiang-tiang yang kolong ini yang sentuhan Yunani. Mungkin sambil jalan tadi ada pertanyaan, Iqbal. Ada Bapak. Oke, baik Pak Kamar kita ke sini agak ke ruangan bawah, maksudnya di bawah. Dari Zaki tetap. Kalau masyarakat bisa berkunjung ke gedung Pakuan Bapak. Oke, terima kasih Jaki ya yang sudah bertanya kira-kira atau boleh tidak masyarakat bisa berkunjung ke sini. Untuk saat ini belum bisa ya, belum bisa, di mana konteksnya ya harus ada perizinan dari kepala rumah tangga, begitupun dari yang surat diajukan sebelumnya dengan kontekstual atau hubungan yang diperlukan. Nah, sahabat museum, saya mau jalan sedikit. Ini di sini ada taman. Nah, ini taman ini juga ini kebetulan sekarang hujannya sudah reda. Tadi nunggu hujan ya, nunggu hujan. Nah, taman ini sangat luas. Jadi memang ini salah satu ciri khas di mana taman depan sama taman belakang ini adalah ciri khas dari Indies Empire Style atau gaya Hindia dulu ya. Dan di mana bangunan masa atau bangunan masanya itu adalah ini ya. Dan bangunan penunjang yang ada di sebelahnya dan yang disekat oleh serambi di sebelah kanan dan sebelah kiri
ya di sini ya sebelah kiri seperti kita lihat ya teman-teman, ini sangat megah sekali dan sangat ciri khas, dan ini merupakan salah satu bangunan yang bersejarah yang statusnya dilindungi ya. Oke, masih siap? Ada lagi bertanya Bapak? Masih dari Berlian Tientan 27. Ya. Awal mula pendirian Gedung Pakuan tuh fungsinya untuk apa? Oke. Berlian ya. Berlian Tientan. Berlian Tientan. Berlian Tientan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali. Sebenarnya tadi saya sudah infokan di awal fungsi atau tujuan dibangunnya Gedung Pakuan saat itu pada zaman kolonial. Ini adalah perpindahan ya kantor residen Hindia Belanda pada saat itu yang semula ada di Cianjur. Nah, kenapa dipindahkan? Ini perintah atas pada Gubernur Jenderal yang saat itu menjabat, yaitu C.F. Pahut. Tepatnya adalah Charles Ferdinand Pahut ya, memerintahkan saat itu, tapi namun baru terlaksana yaitu pada Gubernur Jenderal Van de Moor ya pada tahun 1864, perpindahan dari Cianjur ke Bandung, karena pada saat itu gunung gede yang ada di Cianjur itu meletus sehingga memporak-porandakan keadaan di sana. Nah, kemudian dibangunlah di sini. Tapi sahabat museum perlu diketahui juga ya, ini dibangun oleh insinyur dari BOW ya yang menjabat pada saat itu, dan range waktu antara 1864 sampai 1867 beliau juga membangun sekolah guru yang dulu dinamakan adalah Quick School yang sekarang ada di Jalan Merdeka tepatnya ya, yang saat ini dipakai sebagai kantor Polwiltabes. Oke, ada yang masuk lagi? Ada Bapak dari Masih Tri, ada pohon bersejarah nggak Pak di sini? Ini dua ini Tanjung, pohon Tanjung ini udah ratusan tahun. Oke. Baik, pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Ada pohon yang masih bersejarah di sini. Ternyata di sebelah kiri saya ini ada pohon yang ini adalah pohon Tanjung. Ini sudah ada sejak dulu ya teman-teman ya. Tahun Ya, dan yang di sebelah sana juga ada. Ini kalau ini sangat indah sekali ya. Kamar ini bisa dilihat juga. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab ya. Ada, cuman hanya dua, yaitu ini dan sebelah sini. Dimana ini, nah kalau misalkan ini ada di sebelah kanan saya dan ini ada di sebelah kiri saya. Ini adalah pohon Tanjung namanya ya Pak ya. Oke. Mungkin ada lagi, Iqbal. Ini dari Henny, pertanyaan sama sebelumnya Pak, cuman beliau mau nanya berapa luas Gedung Pakuan ya, Pak? Oke, Henny. Oke, baik. Pertanyaan dari Henny, berapa luas Gedung Sate? Gedung Pakuan. Gedung Sate. Jadi Gedung Pakuan yaitu kurang lebih sekitar di 2 hektar ya. Jadi hanya tengah saja yang ditempati oleh bangunan Gedung Pakuan ini. Kemudian seperti kita lihat ya, saat ini aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di sini oleh Bapak Gubernur sifatnya hanya menerima kunjungan atau tamu-tamu penting ya. Tamu-tamu penting begitu. Mungkin ada lagi Kak Iqbal? Belum ada Pak? Belum ada ya. Kalau mau ada bertanya boleh. Boleh. Kesempatan ini saya sangat senang sekali ya untuk bisa berbagi atau sharing ke teman-teman atau sahabat museum ya mengenai sejarah dari Gedung Pakuan. Ada yang bertanya lagi Pak? Oke. Dari Zaki, kalau pintu dan jendela kayunya masih asli nggak Pak? Oke. Dari material yang saya tanya-tanya dan informasi dari literatur yang saya dapat, di sini begitu banyak ornamen, di antaranya ada listang sini yang sebagai bevel ya, bevel di sini, kemudian juga ada jendela atau lampu kristal.
Dan ternyata ini masih asli teman-teman ya. Jadi sangat originalitasnya sangat terjaga. Di mana ini bahannya tetap dari dulu. Jadi belum direnovasi secara keseluruhan untuk hal bangunan di Gedung Pakuan. Tambahannya Pak dari jaki, lampu kristalnya juga sama atau gimana Pak? Lampu kristal ya. Ini lampu kristal ternyata informasi yang dapat saya itu adalah asli dari dulu ya, dari dulu. Jadi sungguh klasik sekali dan sangat konsisten dalam arti yang arah atasnya ini ya, atapnya ini, sehingga kemiringannya antara 45 sampai 60 derajat ya untuk atap gentingnya ya Pak ya. Oke, sahabat museum. Ada lagi pertanyaannya? Pak, dari Fahlimo, apakah gaya Empire merupakan ciri khas bangunan Hindia Belanda? Betul. Oke, ciri khas dari bangunan Indis Empire Style ini merupakan jadi percampuran antara teknologi ya, kemudian bahan bangunan serta iklim yang ada di kawasan Hindia Belanda. Dan perlu diketahui sahabat museum, gaya tersebut ini sangat pada saat itu sedang berkembang di negara Prancis. Jadi tidak heran kalau di sini pun istilahnya diterapkan untuk gaya seperti itu gitu ya. Itu merupakan salah satu gaya yang digemari pada saat itu juga oleh Gubernur Herman Willem Daendels ya. Oke, ada lagi? Ini Pak ada yang masuk Pak dari Yopi, katanya kalau mitos-mitos kayak menarik gitu ada nggak sih Pak? Kenapa? Mitos-mitos menarik itu ada nggak Pak? Oke, terima kasih Kakak Yopi ya, Kakak Yopi. Cerita tidak luput ya, kalau sejarah itu pasti ada yang menanyakan informasi mengenai cerita mitos ya, cerita mitos. Kemungkinan cerita mitos-mitos itu sebenarnya ada, cuman saat ini saya belum bisa menginformasikan ya keterkaitan cerita-cerita hal seperti itu. Mungkin nanti lain waktu kita bahas secara detail atau secara khusus mengenai informasi mitos dari Gedung Pakuan. Namun saat ini saya belum bisa menginformasikan. Oke, ada lagi Pak? Ini Pak dari Tri. Ada dari Tri, kenapa? Woi, Aboy. Dari Tri. Kalau dari dulu catnya emang warna putih Kak? Oke. Atau pernah diganti-ganti? Iya. Sangat bagus sekali ya, catnya pernah diganti apa belum? Itu ciri khas salah satu ya dari gedung yang monumental ya. Gedung monumental itu seperti Gedung Sate, kemudian di sini juga Gedung Pakuan, Gedung Pakuan, catnya itu tetap putih dan ini tidak pernah diganti warna ya, karena merupakan salah satu ciri khas juga gitu. Oke, Kak Iqbal ada lagi? Ini Pak ada yang masuk Pak. Ini Pak, yang tadi tanaman ya? Iya Pak ada yang masuk Pak. Ya. Ya Pak. Kak Amar sedang ini ya. Yang tadi tanya katanya Gedung Pakuan sudah ada tanaman yang dari dulu. Oke, saya ada satu pertanyaan lagi. Tadi katanya ada duluan mana dibangun Gedung Pendopo sama Gedung Pakuan. Ya, tepatnya kalau kita sedikit flashback, di mana Gedung Pendopo itu dibangun mulai pada saat dipindahkannya Kabupaten Bandung dari Desa Krapya ke alun-alun. Itu berkisar antara 1810. Jadi kalau ditanya duluan mana Gedung Pendopo sama Gedung Pakuan ini dibangun, sudah jelas berarti duluan Gedung Pendopo yang di alun-alun. Karena dibangun di tahun kurang lebih di range waktu 1810 sampai 1820 ya, pada saat itu di sana, dan itu merupakan hasil perintah atau perpindahan Kabupaten Bandung ke alun-alun.
Sementara gedung ini sudah dibangun pada tahun 1864. Kurang lebih seperti itu Kak Iqbal. Ya, ada lagi Pak? Nggak ada. Baik, saat ini apa namanya? Nah itu ciri khas juga ya, ciri khas ada Garuda. Nah, sahabat museum, mungkin nanti di lain kesempatan ya, di lain kesempatan kita akan bahas kembali ya di program Tata Lepa. Saya infokan besok atau minggu depan kita. Ada salam Pak. Oke. Dari fit.aja katanya, Sampurasun pernah dipandu sama Mamang ini pas di Museum Siap. Gedung Sate. Terima kasih ya Pak Fit ya. Pak Fit. Dan kita minggu depan akan membahas atau bercerita mengenai Gedung Kertamukti ya. Nanti akan dipandu oleh edukator yang lain juga ya. Jadi nanti jangan lupa saksikan juga minggu depan setiap hari Kamis ya Kak ya. Fleksibel Pak? Fleksibel, oke, tentatif berarti diusahakan nanti akan diinfo lebih lanjut di IG-nya museum. Oke. Sahabat museum, sangat sayang sekali ya, waktunya sudah berada di ujung ya, di ujung waktu yang sudah kita tentukan saat ini. Terima kasih semua kepada sahabat-sahabat museum, tetap jaga prokes ya, prosedur kesehatan pada saat pandemi ini, dan kita juga yang bagi menjalankan ibadah puasa tetap semangat ya pada saat ini. Terima kasih untuk atensinya, dan mohon maaf bila ada kekurangan informasi-informasi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.